Belakangan ini rame banget di timeline aku lihat ngebahas soal zero sum game, khususnya di kalangan komunitas kripto. Dan sebenarnya ini adalah istilah yang juga baru aku dengar. Jadi aku juga baru pelajari apa itu zero sum game. Walaupun mungkin lebih ramainya di kalangan komunitas kripto atau Bitcoin, tapi aku hari ini nggak mau ngebahas tentang Bitcoinnya atau kripto karena aku memang belum mengerti. Jadi hari ini aku mau lebih fokus ke konsep zero sum game itu sendiri. Buat yang udah nonton channelnya Bang Ferry Irwandi, pasti udah nggak asing dengan istilah ini karena beberapa hari ini lagi rame. Pertama itu dia udah ngebahas di doku vlognya, dan yang kedua itu di Devil Advocate-nya bersama Timothy Ronald. And I think it's one of the best podcast. Jadi di sini aku cuma mau nyimpulin dan sharing tentang apa yang aku pahami, dan ya semoga kalian bisa lebih relate juga. Kali aja masih ada yang belum paham dengan apa yang disampaikan sama Bang Ferry dan Timothy Ronald. So, mari kita bahas apa itu zero sum game. Jadi gampangnya gini, zero sum game itu adalah kondisi di mana kalau ada yang untung, maka harus ada yang rugi. Kalau ada yang dapat lebih banyak, maka harus ada yang dapat lebih sedikit. Kalau ada yang menang, maka harus ada yang kalah. Gitu simpelnya. Kenapa begitu? Karena sistemnya tertutup. Jumlahnya selalu tetap gitu. Selalu jumlah keuntungan dan kerugian itu jumlahnya nol. Makanya disebut zero sum game. Contoh gampangnya ini sering kita temui di soal cerita matematika SD. Jadi misalnya kayak gini. Ibu membeli 10 jeruk untuk Budi dan Andi. Kalau Andi mengambil 7 jeruk lebih dulu, maka Budi hanya mendapatkan 3 jeruk. Kenapa? Karena total yang ibu beli cuma 10 biji, dan ibu nggak akan beli tambahan jeruk lagi. Dan kalau seandainya Budi datang lebih dulu dan mengambil 8 jeruk, maka Andi hanya bisa mengambil 2 jeruk. Nggak ada istilah semuanya dapat banyak, karena sistemnya tertutup alias terbatas. Nah, selama jatahnya itu tetap dan nggak berubah, itu artinya kita sedang berada dalam kondisi zero sum game. Sekarang, selain di dunia kripto atau Bitcoin, apakah zero sum game ini sering kita temui di dunia nyata? Jawabannya banyak kondisi yang seperti itu. Misalnya, kursi yang terbatas untuk beasiswa, terus jatah yang lolos CPNS. Bahkan kadang-kadang perhatian ya itulah, teman maksudnya. Jadi misalnya kamu punya teman dekat nih, terus makin lama kalian makin sibuk dan dia pada kondisi tertentu dekat dengan teman baru, dan kamu mulai ngerasa ditinggal nih. Nah, tanpa sadar di situ kamu sedang mengalami seperti zero sum perhatian yang terbagi gitu. Ini nggak selalu buruk, tapi dalam hubungan penting untuk disadari. Hanya selingan, tapi konsepnya seperti itu. Nah, konsep zero sum game ini bisa buat kita lebih sadar bahwa hidup kita ini memang penuh batas. Kita punya batas waktu, batas tenaga, batas fokus, batas emosi bahkan. Kita nggak bisa kerja full, nongkrong full, atau belajar full, tidur cukup, dan olahraga rutin. Semuanya dalam satu waktu gitu. Nggak bisa. Kita harus memilih gitu. Dan ketika kita memilih satu pilihan, artinya kita melepaskan pilihan yang lain. Nah, di sini kita masuk pada konsep yang kedua, yaitu opportunity cost. Oke, sekarang kita akan ngebahas opportunity cost. Kalau zero sum game itu soal hasil yang terbagi di sebuah sistem tertutup, nah opportunity cost ini lebih kepada konsekuensi dari pilihan yang kita ambil. Dalam satu hari kita punya 24 jam, kita punya uang, kita punya tenaga, tapi nggak semua hal bisa kita kejar, nggak semua hal bisa kita dapetin. Contoh simpelnya lagi kayak gini, misalnya kita punya uang 5.000, terus kita mau pergi ke warung. Di warung itu kita punya dua pilihan, mau beli mie instan atau beli es krim. Anggap harganya sama-sama 5.000. Kalau kita memilih untuk beli mie instan, artinya kita kehilangan kesempatan untuk menikmati manis dan segarnya es krim gitu. Nah, pilihan yang nggak kamu pilih itulah yang disebut opportunity cost. Dan opportunity cost ini nggak selalu bicara tentang nilai nominal atau nilai materialnya, tapi juga bisa nilai historisnya, nilai sentimentalnya. Misalnya kamu pilih untuk beli mie instan dan kehilangan kesempatan untuk menikmati es krim, tapi dengan kamu beli mie instan kamu bisa menghilangkan rasa lapar, itu juga sebuah nilai gitu. Contoh lain, misalnya kamu punya 5 jam waktu luang. Kamu bisa pilih untuk habiskan scroll TikTok atau untuk belajar. Kalau kamu pilih TikTok, kamu dapat hiburan, tapi PR kamu nggak kelar-kelar. Tapi kalau kamu pilih untuk kerjain PR, kamu kehilangan banyak waktu untuk scroll TikTok, nontonin video-video lucu, anomali-anomali nggak jelas kamu yang kamu suka itu.
itu adalah opportunity cost. Kita nggak kehilangan dua-duanya, tapi juga nggak bisa dapat dua-duanya. Kita harus pilih salah satu dan merelakan salah satunya. That's it. Dan konsep opportunity cost ini sangat-sangat relate sama kehidupan kita ya. Baik dalam hubungan, karir, gaya hidup, keuangan, waktu main, waktu tidur. Dan kalian suatu saat kalau udah punya anak balita nanti bakal ngerti betapa berharganya waktu untuk tidur itu. So, sekarang kita coba tarik benang merahnya. Apa persamaan antara zero sum game dan opportunity cost? Ya, jawabannya adalah batas. Zero sum game bilang satu pihak bertambah, satu pihak berkurang. Opportunity cost bilang kamu pilih salah satu, kamu kehilangan salah satu. Dan ya, hidup kita ya selalu tentang batas. Jadi kalau kamu selama ini sering merasa waktu nggak cukup, uang nggak cukup, dan energi kalian nggak cukup, ya mungkin itu bukan karena kamu lemah gitu, tapi mungkin karena kamu belum sadar bahwa hidup kita ini memang dibatasi oleh batas-batas banyak hal gitu. Dan ketika kamu udah sadar, harapannya ya semoga kamu bisa pilih pilihan hidup yang lebih bijak gitu. Apa yang penting buat kamu sekarang dan apa yang bisa kamu relakan untuk itu. Karena pada akhirnya hidup ini bukan tentang bagaimana cara kita bisa mendapatkan semuanya, tapi tentang apa yang harus kita dapatkan dan apa yang harus kita lepaskan gitu. Asik nggak? Oke. Itu dulu sharing aku di video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa koreksi kalau ada salah-salah kata, salah-salah definisi, salah-salah istilah, atau salah-salah penyampaianku. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.